warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyawati Rahmatullahi ingin menjelaskan sedikit tentang materi fikih kelas 11, yaitu hudud dan hikmahnya. Hudud jamak dari had, artinya pencegahan. Sedangkan menurut istilah hudud, artinya hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sanksi terhadap pelaku kejahatan selain pencurian dan penganiayaan. Macam-macam had sendiri ada 5. Yang pertama, zina. Yang kedua, qazaf. Yang ketiga, mencuri. Yang keempat, minum khamar. Yang kelima, murtad. Yang pertama, saya akan menjelaskan zina. Zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram dan tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Adapun maksud dari persetubuhan yang haram yaitu hubungan laki-laki dan perempuan yang melakukan seksual tanpa hubungan perkawinan. Status hukum zina sendiri adalah haram atau dosa besar yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 32. Adapun dasar-dasar seseorang yang telah melakukan zina yaitu yang pertama, adanya 4 orang saksi yang adil, dan yang kedua, pelaku zinanya sendiri. Had zina sendiri dapat dijatuhkan kepada pelaku jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berakal dan sudah balik. Yang kedua, tanpa paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui konsekuensi dari perbuatan zina. Macam-macam zina dan hadnya. Zina sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, zina muhson, dan yang kedua, zina ghairu muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dan hukumannya yaitu dirajam. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah dan hukumannya adalah 100 kali cambukan. Selanjutnya adalah qazaf. Qazaf adalah melempar tuduhan zina yang dikenal baik secara terang-terangan. Hukum qazaf sendiri adalah dosa besar. Hukuman bagi pelaku qazaf yaitu cambukan sebanyak 80 kali terhadap orang yang merdeka dan 40 kali bagi budak, yaitu setengah dari orang yang merdeka. Seseorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari hukuman qazaf. Yang pertama, ada 4 orang saksi yang adil dan berakal. Yang kedua, li'an, yaitu sumpah sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga, tertuduh memaafkan. Selanjutnya, minum minuman keras. Khamar sendiri adalah jenis minuman atau sejenisnya yang dapat memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Hukum meminum khamar adalah haram dan hukumannya dipukul sebanyak 80 kali. Had atau hukuman meminum khamar sendiri, para ulama berpendapat yang pertama menurut Abu Hanifah dan imam lainnya yaitu sebanyak 80 kali cambukan. Dan yang kedua menurut Imam Syafi'i, Abu Dawud itu sebanyak 40 kali cambukan. Selanjutnya yaitu mencuri. Mencuri adalah mengambil barang orang lain atau sejenisnya secara sembunyi-sembunyi. Dan menurut istilah, mencuri yaitu mukallaf, mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Had mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum si pencuri benar-benar diyakini secara syara melakukan pencurian yang mengharuskan dikenai had, dan dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 hal, yaitu yang pertama, adanya 2 orang saksi yang adil. Yang kedua, pengakuan si pencuri. Yang ketiga, bersumpah. Dan had mencuri atau hukuman mencuri yaitu potong tangan yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 38. Jika pencuri telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pelaku wajib dikenai had mencuri, yaitu potong tangan. Adapun teknis pelaksanaan had pencurian dapat dijelaskan lebih detail dalam hadis Rasulullah yang artinya,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah bersabda mengenai pencuri, jika ia mencuri pertama kali, maka potonglah salah satu tangannya. Jika ia mencuri yang kedua kali, maka potonglah salah satu kakinya. Jika ia mencuri ketiga kalinya, maka potonglah tangan yang lainnya. Jika ia mencuri yang keempat kalinya, maka potonglah kaki yang lainnya. Berdasarkan pada hadis tersebut, sebagian ulama yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan, yaitu yang pertama, potong tangan kanan jika mencuri pertama kali. Yang kedua, potong kaki kiri jika mencuri kedua kali. Yang ketiga, potong tangan kiri jika pencurian ketiga kali. Yang keempat, potong kaki kanan jika melakukan pencurian keempat kali. Yang kelima, jika pencuri melakukan pencurian yang kelima kali, maka dipenjarakan sampai bertobat atau takzir. Ulama sepakat bahwa barang yang dicuri memaafkan pencurinya, maka pencuri terbebas dari had. Selanjutnya yaitu perampok dan perompak. Perampok dan perompak adalah mengambil harta orang lain secara kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Perompak dan perampok jika merampas harta orang lain, maka dosanya lebih besar dari dosa pencuri karena terdapat kekerasan. Menurut ulama, had yang ditetapkan perampok dan perompak yaitu yang pertama, jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya adalah hukuman mati dan disalib. Yang kedua, jika seseorang tidak sempat merampas hartanya tetapi membunuh, maka hadnya adalah hukuman mati. Yang ketiga, jika seseorang merampas hartanya tetapi tidak membunuh, maka hadnya dipotong tangannya.